lainnya nggak ada loh ya. Iya, Ini enggak ya? Ini enggak ya? Iya. Hanya ini doang. Nggak ada angin, demi Allah ya Rasulullah. Itu Nggak kan ada angin sama gipsum sekali. kan berat ya. Iya. Ini lebih enteng Aduh, tapi nggak Kang berat. itu kiwir-kiwir ada di kepala sinian. Iya, Kang. nggak apa-apa. Aku mau bukannya berani ya, ini mah cuman itu doang ya. Mereka Biar kita kayaknya kuat. mereka kayaknya udah mulai nyambut deh. Itu juga ada yang apa? Nempel Allah. di Ikuti Tommy ya. Allahumma sholli ala sayyidina Oke. Muhammad. Kiatmo. Hmm? Tapi ini kan tadi Enggak, aku tahu tutuncep itu. Kiatmo, ini kan ruangannya kan tadi banyak ada kolam renang, ada ruang kantor, tapi kok anehnya ada ruang P3K ya Kiatmo ya? Itu dia. Nah. Kan biasanya di kolam renang banyak kecelakaan ya. Banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan. Kita nanti bakalan entah itu kepleset, entah itu kemudian tenggelam atau segala macam. Ya kita kita nggak memungkiri bahwa hal-hal seperti itu memang ada. Tapi yang menjadi fokus saya di sini, ini ruang P3K untuk ukuran kolam renang tempat wisata ya. Ini cukup besar. Oh ya? Iya, ini cukup besar. Kita mau. Itu siapa? Itu siapa? Lo yang Aku udah ke situ. Gabung aja deh barengan. Iya, jangan. Ini dunia lain. Barengan aja kali Ini Ben. kita masuk ke dalam apa enggak? Ahau. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke, dari aku ceritain dulu bagaimana dari kita ya sama Om Hao. Ini banyak yang apa ya Om ya, yang pengen bercerita ya. Iya. Kita ngambil satu tadi ya. Iya. Ambil satu dan bahkan di setiap ruangan yang tadi kita datengin juga ya masing-masing punya cerita yang berbeda ya. Cuma yang paling mengerikan ya yang terakhir ya Om ya, Iya, karena yang dia terakhir kedinginan sama ya. ruang itu ya. Ya, ruang yang harimau ya. Ya, area pundannya. Iya. Harimau putih itu ya. Nah, kalau dari tim 2 atau Iya. tim kami tadi Ayah dan Om Ao tadi ada satu ruangan yang cukup aneh. Karena ruangan itu berbentuk tangga tapi tidak ada ujungnya. Jadi tangganya itu ke atas tapi tertutup. Buntu. Ada akses tapi tertutup. Iya. Nggak jadi gitu. Iya. Kayak Dan ditutup pada saat satu. kita ke sana Kang Yana tuh kesurupan. Iya. Sama tadi satu ruangan ada itu pas ke siapa namanya Johan. Bujang kesurupan. Di atasnya ada hewan satu. Satu aja. Gede banget hewannya. Apa namanya? Berarti sama yang Om mau ceritain tadi ya? Iya. Itu. dikira ya bercanda si Bella ini loh. Berarti selain harimau itu ada yang lain? Kalau itu ini sih mas, sosok apa ya, kayak menyerupai monyet hitam tinggi gede serem yang ada di area sini. Kayak apa itu mas, gorila ya? Ya kayak itu. Cuman kalau di sini tuh ketika tadi saya jalan tuh ngobrol sama jenengan juga itu, tempat ini teritori menurut saya. Jadi setiap tempat tuh berbeda. Titik-titiknya. Penguasanya sendiri Iya, masing-masing punya teritori. Teritorinya berbeda-beda, terus beberapa sosok-sosok itu ada yang mengganggu, ada yang netral, ada yang positif. Gitu. Tapi ketika tempat ini tadi ada sesuatu hal yang melanggar ya, ketika tempat ini didirikan, sosok positif itu berubah jadi negatif dan membuat tempat ini semakin tertutup dan sepi ketika banyak orang yang mengendaki tempat ini seperti itu. Terganggu ya keberadaan mereka. Ya, termasuk kiriman sesuatu gitu. Itu tangan. Tapi emang yang bikin aneh adalah ini kan kolam renang nih tadi, tapi sudah disediakan ruang P3K, jadi seolah-olah akan banyak kejadian-kejadian yang mencelakai manusia gitu loh. Ya persiapan sih mas. Dan ruang ini memang jadi rujukan ya destinasi ketika beberapa orang mengalami cedera dan beberapa anak-anak kecil yang dibopong dengan tangan seperti ini dan apa airnya itu menetes masuk Evakuasi ke tempat ini. Tapi itu nggak makan nyawa. itu makanya mas. Kan tadi udah gitu. Kan korban jiwa. Iya maksudnya hidup nggak mati. Ada yang Korban bantuan dia. yang di sini kasih napas buatan. Orangnya. Ini 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 masuk. berapa? Kang. Siapa namanya? Kang Yana, Kang Yana. Onyet sini onyet katanya. Siapa namanya? Jangan masuk. Kamu siapa? Kang Yana. Ya. Tanya orang. Kamu siapa? Om Hao tuh bagus loh untuk begini. Jadi lebih real. Kanjeng. Ajeng Sari. Ada Sari. Ajeng Sari, Ajeng Sari. Apa? Ajeng Sari. Sari. Kamu kenapa meninggalnya?
Apakah kamu menghuni di sini? Atau meninggal di sini? Bukan. Terus kamu penjaga di sini? Ini sosoknya anak kecil. Ajeng. Cewek. Kamu mau cerita sesuatu nggak? Nari. Dia nari sama kayak yang di tadi ya. Tadi. yang Kak itu Kak siapa? Johan. Johan. Kalau nari berarti dari Era lama. era lama ya Om? Ini kayak model itu ya, penari jaipong gitu. Terus apa? Tuh, ngomongnya Dia ngomong semua tuh. Ini udah masuk sini, udah masuk ke sini. Jadi kayak ada pasangannya dia. Enggak. Jadi saya parsial mas. Jadi ada seperti ini seperti sosok ini ya, penari keraton waktu itu. Karena mengingat sini memang punden seperti satu wilayah kerajaan kecil. Terus yang dilihat memang yang ada di belakang saya seperti sosok kesatria gitu yang pakai kerat, terus telanjang dada tapi ada hiasan-hiasan kayak film-film Kurosawa dulu mas. Oh iya. Itu dan beliau ini seperti menjadi danyang-danyang istana. Beliau sosoknya positif. Positif. Iya, Baik jadi ya. pakai selendang warna jingga. Jadi kayak, kalau jaipongan kan gini. Iya. Makanya nggak terlalu berontak ya. Iya. Tapi apa yang membuat Om Hao tadi kan kita jalan nih, terus Om Hao suka selalu gini. Apa yang membuat Om Hao? Makanya ini Iya. salah satu sosok yang gini. Sebenarnya kan ini kita memang datang ke sini awal ingin tahu kisahnya apa. Iya. Tapi sebenarnya ini kita seperti napak tilas, kita melihat cerita sejarah Dari sebelum bangunan sebelum ini. ini ada, dan kita ada masih ada garis keturunan-keturunan dari kerajaan lama ya, garis Pakuan, Pajajaran, Sunda itu semuanya ada di sini. Tanah ini tuh tanah bersih, tanah yang suci Ganti sebenarnya. lagi. Ini mau keluar ya? Namun diisi oleh banyak energi-energi negatif gitu. Campur. Ini kenapa dia masih? Mas, ya badan bergetar mas. Gak apa-apa, itu proses dulu. Mau keluar ya? Ada keluar, ada masuk. Jadi Oh, dibentrok ya? Ganti sosok ini sosok yang lain lagi. kayak nganu itu loh, modelnya ganti shift. Oh. Kalau orang kerja kan Iya. ah, Masa gampang hasilnya? Sampurasun. sampai di Sampurasun. Ya. Astagfirullahaladzim. sampai. Baik, Iqbal, kena. Ini yang tadi mas. Oh, Iya. oh ini tadi yang Yang Hao, sepasang, iya. iya yang tadi dibilangin sama Om Hao. Iya. Ada salah satu Punten. sosok yang gede, Iya. tapi ini penjaganya ya, Om. Iya. Sebenarnya kedatangan kita di sini itu melegakan bagi mereka. Ini punten, saya transit dalam bahasa Indonesia ya. Saya paham. Tempat ini itu sebenarnya tempat yang bersih, tetapi dikotori oleh ulah manusia itu sendiri. Terus tempat ini tuh sebenarnya harus dijaga, harus dilestarikan. Dan dulu minta satu penghormatan begini ya. Kalau itu pun dipakai untuk itu sebagai sarana belajar, tapi tidak terlalu komersil. Dan yang terjadi di belakang itu tidak ada kaitannya dengan kami, dengan beliau-beliau yang ada di sini. Karena kami di sini itu memang diamanahkan untuk tempat-tempat berdoa bersemedi itu oleh Sri Baduga Prabu Siliwangi waktu itu. Nah, yang terjadi di belakang itu kenapa meminta tunggal, karena ada beberapa oknum-oknum yang waktu itu membawa ilmu-ilmu hitam dibuang dan ditanam di belakang di sini. Jadi sosok yang di belakang berbeda dan tidak akan bisa masuk ke sini. Dan Lebih negatif yang di belakangnya. iya, berbeda dan lihat gitu. Sementara beliau-beliau yang ada di sini itu meminta ini pun nanti ketika kan di Pugar itu tentunya berikanlah saya satu tempat itu untuk seperti tempat menghormati, karena menghormati berbeda dengan menyembah. Jadi lebih penghormatan kepada leluhur. Karena kita itu kan sesepuh ya, sepuh para sepuh yang membangun tempat ini dulu ketika ini masih hutan, ketika tempat ini yang belum ada peradaban. Jadi setidaknya ingatlah kita, kan
gimana cucu-cucu itu yang sekarang ada di sini. Kalau semuanya sembah itu ya, Iya. hormati mereka. Ya. Memang harus dibersihin sih. Ya. Iya. Om, ini situasinya kita udah nggak kondusif banget ya. Kita harus awasin. Allah Akbar. Ada apaan? Bantuin dikeluarin. Jangan, kita pamit ya sampai jumpa lagi ya. Dan jangan lupa besok untuk saksikan I Know You ya jam 7 ya. Dan juga jangan lupa nonton Top Secret Story ya. Assalamualaikum. Oke guys, Tapi emang Om Hao ini bagus banget. bagus sih. Awalnya aku kayak Berharap ayah tetap pakai dia ya. iya, awalnya aku kayak buat Om Hao ini kayak banyak menutupi banyak hal kayak yang di podcastnya. Iya tadi. Akhirnya pas di sini terjawab sih. Akhirnya Kenapa dia tidak- ngomong udah jangan hiraukan. Jangan Ke distract dengan hal gitu. tetap fokusnya pada sejarahnya karena supaya maksudnya tempat itu adalah ingin juga dapat tilas kan sejarah diceritakan, jangan ke distract dengan karena ada yang baik ada yang jahat kan, yang jahat tuh kayak yang buat ke distract, tapi maunya itu ya penguasa itu adalah ingin supaya ini diceritakan gitu. Bagus sih, bagus. Oke deh teman-teman, semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, dan share, dan jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng. Yes. Terima kasih. Bye.